17. Satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab yang saya pernah temukan. Mungkin saudara pernah temukan ayat yang lebih pendek dari 1 Tesalonika 5 ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ada juga yang lebih pendek, bersukacita lah ya. Nah, ayat ini berbicara tentang kalau di dalam NET, New English Translation, dikatakan constantly pray, artinya konstan atau terus menerus ya, terus menerus berdoa. Jadi berdoa itu nggak boleh berhenti. Yang mengerti katakan amin. Ada yang doanya kalau hanya hari Senin aja, atau doanya hanya hari Senin sama Kamis, kayak tradisi di Jawa ini kan kalau puasa Senin Kamis, kemudian apa-apa Senin Kamis ya. Jadi ada satu hari-hari yang keramat gitu ya di dalam tradisi budaya. Tetapi bagi orang percaya setiap hari adalah baik. Yang mengerti katakan amin. Kemudian dalam yang literal translation dikatakan continually pray, artinya bicara juga terus menerus ya. Jadi tetaplah berdoa. Kalau orang suka bilang gini, doa ini ibarat nafas orang percaya. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti kita nggak bernafas. Ada yang bisa tahan nafas selama 1 menit? Mungkin masih banyak yang sanggup. Tahan nafas 2 menit, 3 menit, 5 menit langsung koit ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau artinya di suatu, kalau kita nggak berdoa, artinya kita sedang kehilangan kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, kami juga hari-hari ini sedang bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami sedang membangun satu kehidupan doa di mana pagi dan malam hari kami pasti berdoa setiap jam 10 malam, dan pagi kami usahakan untuk jam 5 pagi kami berdoa ya. Jadi kemanapun kami pergi, seperti kemarin kami hampir 6 hari ada di luar kota. Jadi hari Minggu kemarin kami pelayanan di Tegal. Juga kami pergi bawa gitar saudara ya, di hotel, di tempat kami diinapkan. Kami tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Itu satu kebutuhan. Ya, jadi doa ini bukan suatu kewajiban buat kita, tapi doa adalah apa? Kebutuhan. Doa adalah kebutuhan buat kita semua. Nah, ini ada beberapa statement yang pernah saya buat, dan ini seringkali mungkin saudara sering dengar tentang doa, ya. Tentang doa dikatakan gini, seringkali doa kita tidak mengubah keadaan. Namun, kenapa ini saya sampaikan? Karena seringkali waktu kita berdoa, kita berpikir seketika juga begitu kita selesai berdoa, masalah kita selesai. Betul apa betul? Seringkali kita punya satu konsep, waktu kita datang berdoa sama Tuhan, maka pada detik itu juga sakit kita sembuh, utang kita lunas, mungkin apa lagi? Mungkin persoalan kita selesai, mungkin semuanya jadi baik dengan seketika. Hari ini saya sampaikan buat saudara, seringkali doa kita tidak mengubah keadaan. Seringkali saudara sudah berdoa, namun tidak ada yang berubah. Seringkali saudara sudah berdoa, anak kita nakal tetap nakal. Kita sudah berdoa, pacar kita tetap pergi gitu ya. Kita sudah berdoa, minta skripsinya beres, ternyata belum beres juga. Tapi ada satu rahasia buat kita semua, bahwa seringkali doa kita tidak mengubah keadaan, namun doa akan mengubah pendoanya agar siap menghadapi setiap keadaan. Ya, jadi artinya gini, sekalipun keadaan tidak berubah, tapi yang tadinya kita takut menghadapi persoalan kita, yang tadinya kita gemetar menghadapi persoalan kita, yang tadinya kita khawatir dengan masa depan kita, waktu kita masuk berdoa di hadapan Tuhan, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan dan berdoa, maka hati kita, mental kita siap menghadapi keadaan itu. Yang tadinya ditinggal pacar, nangis-nangis terus setiap hari, waktu saudara mulai berdoa sama Tuhan, saudara mulai dikuatkan, udah gak nangis lagi saudara. Ya. Kemudian apa? Karena Tuhan lebih suka melihat perubahan dari pendoanya. Dan kalau kita sudah siap, pasti berkatnya turun. Yang penting katakan amin. Ini bukan sebuah penghakiman. Statement yang kedua, bahwa Tuhan lebih suka melihat perubahan dari pendoanya. Jika sudah siap, pasti ada berkat. Jadi ini bukan sebuah penghakiman buat saudara. Artinya gini, kalau hari ini kita sedang berdoa minta sesuatu, tapi kok itu belum diberikan sama Tuhan, bisa jadi memang karena kita belum siap untuk terima berkat itu. Ada begitu banyak orang yang belum siap untuk diberkati. Saudara lihat, ada begitu banyak orang di luar sana, waktu mereka belum siap untuk diberkati, tiba-tiba tenar, tiba-tiba namanya jadi masuk, tiba-tiba punya duit banyak. Apa yang dilakukan? Mereka narkoba, mereka berjudi, yang punya istri nambah lagi istri, yang tadinya nggak nakal jadi nakal. Ada begitu banyak orang yang belum siap untuk diberkati. Jadi hari ini, kalau ini buat koreksi kita masing-masing aja, bukan untuk menghakimi yang lain. Jadi artinya waktu
teman kita, saudara kita sedang berdoa dan mereka belum diberikan apa yang jadi doanya, kita jangan menghakimi, oh pasti kamu belum dewasa, oh pasti kamu belum bertobat, oh pasti kamu belum siap. Ya, jangan sampai ini jadi penghakiman buat orang lain. Tapi statement yang kedua ini tentang doa adalah apa? Untuk koreksi kita masing-masing, katakan untuk koreksi diriku. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa sesuatu, saudara sedang minta sesuatu dan Tuhan belum berikan itu, saudara koreksi diri. Saudara mulai bikin satu checklist gitu ya. Kalau zaman sekarang kan suka dikit-dikit pakai checklist gitu ya. Apakah hidupku sudah benar? Apakah masih teret atau sudah contreng gitu ya? Nanti lagi apakah aku sudah mengasihi Tuhan? Kalau masih teret, masih silang, berarti saudara harus perbaiki. Jadi kita sendiri yang mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau hari ini apa yang kita doakan belum terjadi, barangkali kita belum siap. Oleh sebab itu persiapkan diri kita masing-masing untuk menerima setiap berkat Tuhan. Amin. Karena cara kerja Tuhan adalah from inside out. Cara kerja Tuhan itu dari dalam keluar, saudara. Bukan dari luar ke dalam. Jadi ada orang yang berkata gini, Pak, saya mau ke gereja, saya mau memberi, saya mau berbakti, saya mau melayani, tapi kalau keadaan saya udah baik dulu. Banyak orang yang minta syarat sama Tuhan atau memberikan syarat sama Tuhan bahwa dia mau do something, dia mau melayani Tuhan, dia mau berdoa, dia mau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Kalau keadaan sekitarnya baik dulu, baru dia mau melakukan hal yang baik. Itu keliru, saudaraku. Tetapi cara kerja Tuhan adalah dari dalam. Waktu yang di dalam sini sudah kita perbaiki, saudaraku, maka sekitarnya akan jadi baik juga. Ilustrasi paling gampang adalah gini, saudara. Bisa pinjam botol satu? Oke. Ya, kalau keadaan sekitar saudara adalah kering, seperti meja ini kering, saudara tidak bisa minta sama Tuhan supaya keadaan di sekitar sini basah, baru diri saudara basah. Artinya gini, waktu saudara belum melimpah keluar, belum penuh, maka keadaan kita tetap kering, keadaan sekitar kita. Tapi waktu diri kita dipenuhi Roh Kudus, waktu diri kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ini diisi terus dengan air, yaitu firman Tuhan, kehadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sampai dia melimpah keluar, maka sekitarnya pun akan jadi basah. Bisa nangkap sampai di sini ya. Jadi waktu diri kita belum meluap dengan air kehidupan, maka sekitar kita, kondisi kita, keadaan kita tetap kering. Kondisi kita tetap bermasalah. Tapi waktu diri kita sudah dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi basah, menjadi hijau, menjadi pulih, menjadi sembuh. Jadi diawali dari dalam diri kita dulu, saudara. Oleh sebab itu, untuk kita mulai memulihkan diri kita, masuklah dalam hadirat Tuhan, lebih sering lagi berdoa, lebih sering memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam next slide. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 kita sudah sering banget baca bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Jadi dari sini kita ngerti bahwa bukan doanya. Di sini. Jadi bukan doanya saudaraku, tetapi orangnya. Katakan bersama, bukan doanya tapi orangnya. Seringkali kita ngomong gini, gimana sih cara berdoa yang benar? Bukan cara berdoa yang benar, tetapi orangnya yang mesti benar. Ini sebetulnya setiap orang sudah diberi kuasa. Betul, dalam Markus atau Matius dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya, bukan menyertai setiap pendeta. Betul? Setiap orang percaya sudah dikasih kuasa untuk apa? Mengusir setan demi nama Yesus. Jadi saya ngomong setiap orang punya kuasa yang sama. Terus ada, nah ini, jadi banyak orang yang berpikir bahwa doanya salah. Mereka minta diajari gimana sih caranya berdoa. Karena Yakobus mengajar kepada kita bukan doanya, bukan kata-katanya, tapi apa? Pendoanya benar. Kalau pendoanya benar, kuasanya besar. Amin. Kalau pendoanya benar, kuasanya besar. Apa yang jadi masalah kita? Kalau kita benar, maka kita punya kuasa untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kitanya belum benar, maka doa kita nggak punya kuasa sebenarnya. Jadi hari ini jadi koreksi buat kita semua. Kalau doa kita belum punya kuasa, kuasanya belum besar, artinya kita harus banyak berbenah diri. Katakan bersama-sama, berbenah diri, koreksi diri, ya. Nah,
Di ayat yang A dikatakan ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi waktu pemulihan terjadi adalah dengan sebuah syarat, ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa. Ya, jadi supaya jadi orang benar, ada pengakuan dosa. Dalam 1 Yohanes berikutnya ya. Oke. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seringkali orang berkata gini, Pak, gimana saya bisa jadi orang benar? Orang benar itu bukan orang yang ngaku-ngaku benar, saudara. Orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Siapa orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang berani mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya setiap malam waktu saudara berdoa, ya, teman-teman kita, saudara diri kita, orang-orang muslim, mereka mengawali segala sesuatu dengan apa? Dengan basmalah. Dan mengakhiri segala aktivitas mereka dengan apa? Hamdalah. Mereka mengawali segala sesuatu dengan nama Tuhan, kemudian mereka mengakhiri dengan bersyukur. Adakah kita seperti itu, saudaraku? Saya sering iri sama mereka loh, saudara. Ya, karena kita kadang mau makan aja sampai lupa berdoa, apalagi kalau udah lapar banget. Betul apa betul? Karena kita di kampus makan di kantin misalkan, atau lagi makan bareng-bareng sama teman-teman lainnya, mereka notabene bukan orang Kristen. Lalu kita mau berdoa malu. Ada yang begitu mau berdoa malu? Saya di kumpulan RT gitu ya, waktu dikasih makan, terus ayo silakan dinikmati undangannya. Saya waktu pegang makanan, saya tundukkan kepala, saya berdoa. Memang nggak lama-lama saudaraku ya, apalagi saya harus berdoa sapa dulu, pujian penyembah dulu, nggak begitu ya. Tapi doa dengan segera ya, kira-kira mungkin akan cuma setengah menit atau 1 menit ya. Tapi kita tunjukkan bahwa jati diri kita, ya, tunjukkan jati diri kita. Jadi nggak usah malu-malu. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang benar kalau kita nggak pernah mengaku dosa kita? Waktu kita mengaku di depan Tuhan, maka kita dibenarkan. Kalau kita nggak pernah mengaku, maka kita nggak pernah diampuni dosa kita. Jadi kalau pagi saudara mau beraktivitas, datang sama Tuhan pagi hari, Tuhan berkati, pimpin, tuntun segala aktivitasku, pekerjaanku sepanjang hari ini. Bahkan ibu rumah tangga pun perlu berdoa juga loh saudara. Ya, jangan pikir aku kan aktivitasku cuma masak, paling cuma belanja, ngapain sih berdoa? Tetap harus berdoa. Tetap harus berdoa. Ya. Kemudian begitu kita mau tidur, minta ampun sama Tuhan, karena barangkali kita punya pikiran jahat, barangkali kita punya pikiran kotor, barangkali kita punya rencana jahat dalam hidup kita. Kita minta ampun sama Tuhan setiap malam, ya, setiap malam kita harus minta ampun sama Tuhan. Yesus mengajarkan lebih lagi dalam Lukas 18:14 dikatakan ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini kita belajar beberapa hal, saudaraku. Yang pertama, jangan pernah menghakimi orang lain, karena seringkali waktu orang ngerti kebenaran, orang sudah seminggu sekali ke gereja, orang sudah mulai pelayanan, lalu anggap orang lain itu salah. Apa yang jadi pikiran kita adalah benar semuanya, lalu orang lain salah. Ini adalah orang Farisi yang waktu mereka datang berdoa sama Tuhan, mereka minta sesuatu sama Tuhan. Ada 2 orang ngomong ini, Tuhan, aku ini orang benar. Setiap minggu aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan, aku mengasihi anak yatim dan sebagainya, bla 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 bla. Dia pamer jasa sama Tuhan, tetapi orang yang satunya dia ngomong, Tuhan, aku ini orang yang bersalah, aku ini penuh dosa. Dan orang yang mengaku dosa lah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merasa benar, justru dia nggak terima apa-apa selaku. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berdoa dan kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita harus benar. Bagaimana caranya benar? Ada pengakuan dosa, jujur di hadapan Tuhan. Tapi mereka tuh benar-benar mempraktekkan yang Yakobus tadi. Mereka saling mengaku dosa. Betapa banyak atau berapa banyak dari kita yang nggak berani mengaku dosa, ya kan? Yuk coba hari ini kita mau mulai jujur. Misalnya saudara jatuh dalam dosa atau apa, saudara boleh datang sama kita. Om, Pak, atau apa, panggil ke saya, bilang, saya sudah berbuat dosa, tolong doakan, saya mau minta ampun, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena pengakuan dosa ini butuh bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia.
Yakobus tadi mengajar bahwa hendaklah engkau saling mengaku. Artinya ada hubungan apa? Horizontal. Hendaklah engkau saling mengaku. Kenapa kita mengaku dosa bukan hanya sama Tuhan, tapi juga sama sesama? Supaya ada saksi, saudaraku. Ada pengakuan. Waktu ada kesepakatan dengan teman sejawat yang horizontal ini, lalu yang terjadi apa? Ada yang saling mengingatkan. Nah, inilah tujuannya. Hendaklah engkau saling mengaku dosa. Jadi kita semua dalam hidup harus punya apa? Sebutannya brother keeper. Pernah dengar istilah brother keeper? Mungkin kalau yang perempuannya sister keeper lah, boleh lah. Artinya saudara yang saling menjaga, saling mengingatkan. Ya, jadi kalau ada teman yang sudah gini, aku mau komitmen setiap hari Minggu aku nggak mau bolong lagi ibadah. Lalu begitu jaga ibadah, brother keepernya ngingetin, bro, katanya mau rajin ibadah, kenapa kemarin kamu bolos gitu? Nah, itu fungsinya brother keeper. Ya, dan disitulah kita harus saling mengaku dosa. Karena apa? Bukan hanya kepada Tuhan. Kalau cuma pada Tuhan, nggak ada orang lihat, nggak ada orang dengar, nanti komitmen kita jadi nggak ada yang meminta pertanggungjawaban secara langsung, saudaraku ya. Yang kedua, waktu kita berdoa dibutuhkan sikap hati yang optimis. Katakan bersama, optimis. Markus 11 ayat 22 kemudian 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudara percaya kepada Allah? Seringkali waktu keadaan baik kita percaya sama Tuhan, saudara. Waktu keadaan tidak baik, seringkali kita menyaksikan bahwa Allah itu baik. Ya, kemarin saya banyak ngobrol dengan beberapa jemaat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat buat kita semua, saudara. Bahkan buat kami juga hari-hari yang berat, saudara. Ya, hari-hari yang berat. Kami banyak bergumul, kami banyak berdoa, kami banyak minta sama Tuhan. Bahkan kadang jujur aja di satu titik, kadang saya pribadi kadang suka berpikir, Tuhan ini benar-benar ada nggak ya? Ini saya jujur sama saudara. Kadang di satu titik ada di mana saya pun saksi Tuhan ini benar-benar ada nggak ya? Jangan-jangan ini pelajaran di kelas teologi, saudaraku ya. Salah satunya. Makanya pelajaran mata kuliah ini nggak boleh disampaikan di awal-awal, karena kalau disampaikan di awal, mata kuliah ini berantakan semua, orang bisa kehilangan iman semua. Karena di mata kuliah ini filosofi suka dikatakan, Tuhan ini benar-benar ada nggak? Dosennya tanya gitu, kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Saya tanya deh sama Nabi terus sama terus tiba-tiba saya ngeplay Andre. Bukan mirip-mirip nih. Kalian percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Pernah ketemu Tuhan nggak? Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Nah, bingung kan? Terus kadang ada orang yang ateis itu mirip. Kalau Tuhan ada, kenapa hidupmu susah sih? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan nggak tolong sih? Ya kan? Kadang di satu titik saya pun berpikir, Tuhan itu benar-benar ada nggak sih? Kenapa sih udah teriak minta tolong sih? Udah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan? Bahkan istri saya kemarin sampai puasa dari jam 9 malam sampai jam 6 sore. Ya, kenapa? Apa yang kita doakan belum juga Tuhan berikan? Karena kita berpikir jangan-jangan kita cuma berhalusinasi. Jangan-jangan orang percaya, semua orang beragama ini hanya mengarang bahwa Tuhan itu ada. Para filsuf berpikir sampai sejauh itu, saudara. Dan itu cukup meracuni pikiran saya waktu ada tidak baik. Tapi disitulah saya mau kobarkan iman saya bangun optimisme saya, dan saya mulai berkata bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan tetap baik. Saudara pernah nyanyiin lagu itu kan ya? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Bisa kita berkata Tuhan Yesus baik waktu keadaan kita tidak baik, waktu perut kita lapar, nggak ada makanan, waktu kita butuh sesuatu, kita nggak pegang duit, kita tetap bisa berkata Yesus baik? Atau justru disitulah pikiran para filsuf lalu menghantui dan mengintimidasi kita dan berkata Tuhan itu nggak ada. Kamu itu cuma berhalusinasi bahwa kamu punya Tuhan. Di sinilah saudaraku, optimisme harus ada dalam hidup kita.
Tuhan Yesus ngomong gini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi hari ini jangan pernah ada satupun di antara kita yang sampai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ayat 24 berkata ini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya pernah sampaikan ayat ini. Waktu saudara belanja di Shopee, atau saudara belanja di Tokopedia, atau saudara belanja di TikTok, atau belanja di e-commerce apapun juga, waktu saudara sudah check out, dan lakukan pembayaran, maka apa yang terjadi? Pesanan saudara mulai dikemas, lalu mulai dikirimkan. Ya, kalau di Shopee segala bisa lacak, nanti kadang ada gambar truk gitu ya, lagi jalan, udah sampai Semarang, gitu misalnya dari Jakarta. Nanti jam berikutnya atau hari berikutnya sudah sampai di Boyolali misalkan, udah sampai di Jogja, tapi masih di hub dan sebagainya. Betul? Dan saudara sudah terima belum? Tapi waktu ditanya, misalkan Tasya belanja di Shopee gitu ya, Tasya beli sepatu, lalu mamanya tanya, Tasya kamu udah pesen belum? Udah sampai belum? Belum. Warnanya apa? Dengan yakin Tasya bilang warna merah. Ukurannya berapa? 40 gitu misalkan. Ya, terus haknya tingginya berapa? Oh tingginya 7 cm. Dia bisa ngomong gamblang, apa yang dia pesen pasti akan sampai. Bentuknya high heel 7 cm, warnanya merah, kemudian ada pitanya, ada ini itu dan sebagainya. Dia dengan sangat yakin, kenapa? Karena dia sudah check out. Barangnya udah sampai belum? Belum, tapi dia dengan sangat yakin satu kali waktu akan sampai barang yang dia check out itu. Waktu saudara berdoa sama Tuhan, saudara sebenarnya sedang check out, tapi mungkin itu masih dikemas di surga. Itu masih on the way, itu masih dalam perjalanan, belum sampai dalam hidup kita. Waktu saudara berdoa, saudara sedang check out permintaan sama Tuhan, dan inilah sikap hati yang Tuhan minta sama kita. Waktu kita berdoa, kita harus punya optimisme bahwa apa yang kita doakan akan diberikan oleh Tuhan. Ya, kemudian sikap hati apa yang kedua? Dalam ayat 25. Ini yang menghentak buat kita semua ya. Sikap hati yang harus kita miliki waktu kita berdoa adalah hati yang mengampuni. Katakan bersama, hati yang mengampuni. Di sini ada yang pernah dikecewakan? Ada yang pernah sakit hati? Nggak ada ya, ini malaikat semua. Ada yang pernah kecewa? Ada yang pernah sakit hati? Ada yang pernah marah? Ya. Ayat 25 berkata gini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi kita sudah mengaku dosa sama Tuhan, tapi kita harus mengampuni saudara. Seringkali pengampunan ini bukan hal yang gampang, betul? Ampun itu bukan hal yang gampang. Karena di dalam Alkitab dikatakan ini, jika saudaramu berbuat sesuatu, jika saudaramu bertingkah, maka engkau harus mengampuni dia. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan yang tidak terhingga itu. Berapa kali pun orang berbuat salah sama kita, kita harus mengampuni. Bahkan seringkali saya berpikir gini, Tuhan ini benar-benar gak fair. Pelajaran dalam kasihnya Tuhan itu benar-benar gak fair. Saudara setuju gak? Gak fairnya gini, orang yang berbuat salah sama kita, tapi Alkitab suruh apa? Ampunilah, bahkan berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Betul? Paulus juga, aku dicaci maki, aku difitnah, aku dianiaya, aku tidak membalas, bahkan aku berdoa dan memberkati mereka. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan loh. Fair gak? Gak fair banget. Kita lebih senang hukum Taurat, betul? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang bikin salah sama aku 1 kali, aku bikin salah sama dia 5 kali. Ya, apalagi dulu di dunia kependekaran, saudaraku, dunia persilatan. Kalau orang baik sama saya baik sama dia. Orang jahat sama saya, oh, jangan tanya ampun. Ya betul ya Rano ya. Itu rasanya puas. Betul? Tapi Alkitab berkata apa? Ampunilah orang yang menganiaya kita. Berdoalah, berikan berkat buat orang yang bersalah sama kita.
berdoa memberkati orang yang bersama kita. Jujur, secara manusiawi sangat-sangat gak fair. Tapi itulah hukum kasih. Itulah yang membedakan kita dari orang di luar sana. Itu yang membedakan. Bahkan firman Tuhan lebih lanjut ngomong apa? Jika kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berbuat baik sama orang yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Penjahat pun berbuat demikian. Jadi kita beda level, katakan sama, beda level. Saudaraku, jadi beda level. Caranya gimana? Ampuni orang yang bersama kita. Ampuni orang yang merugikan kita. Ampuni orang yang pernah membohongi kita. Ampuni orang yang pernah apa? Bikin sakit banget sama kita. Tuhan suruh ampuni, bahkan apa? Memberkati lewat doa. Itu gak mudah loh, saudara. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan waktu kita bisa lakukan itu, apa yang kau doakan akan apa? Diberikan oleh Tuhan. Itu sangat-sangat doa. Jadi kadang kita sudah berdoa, tapi kok nggak bisa juga. Kenapa kita belum mengampuni? Ya, kita harus belajar dari anak-anak kecil, saudara. Anak kecil kan ini berantem, nanti nggak sampai 5-10 menit sudah baikan lagi. Ya, yang kakak adik, Bang Tio, Erbles sama Glo suka berantem juga. Berebut sesuatu ya, tapi mereka nggak terus pisah rumah gitu ya. Iya. Mereka tetap baikan lagi, bahkan mungkin baru nangis begitu berhenti nangis udah baik lagi. Nah, kita belajar seperti itu, aku belajar dari anak kecil ya. Kemudian yang ketiga, jangan jemu-jemu berdoa. Katakan bersama, tidak jemu berdoa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, ini saudara tahu semua, ini cerita seorang janda yang datang sama hakim, lalu tiap hari dia menggedor pintu hakim, minta dibela perkaranya. Lalu hakim itu berpikir ini janda gak punya duit, janda miskin, percuma dibela perkaranya karena tidak membuat dia untung. Tapi karena setiap hari si janda ini terus datang sama hakim, lalu hakim itu ya udahlah, aku nyerah, aku tolong dia. Inilah yang harus kita punyai, saudaraku. Waktu kita berdoa sama Tuhan, makanya ada orang yang berkata apa? Push pemesa, pray until something happen. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Artinya waktu apa yang saudara doakan belum terjadi, terus doakan, terus doakan, terus doakan, terus doakan sampai itu terjadi, saudara. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena Tuhan sedang melihat juga kesungguhan hati kita minta sama Tuhan. Ya, teruslah berdoa dalam setiap kesempatan yang saudara punya. Jadi waktu ada kesempatan untuk berdoa, segera berdoa. Waktu saudara mendoakan sesuatu, mendoakan seseorang, dan kesempatan itu ada, jangan sia-siakan kesempatan itu. Langsung ambil kesempatan untuk berdoa. Ya, jadi apapun yang saudara sedang doakan hari ini, miliki 3 poin ini, saudara. Maka saya percaya apa yang saudara doakan akan terjadi. Kami sedang berdoa sesuatu yang besar, saudara, karena ini masa-masa krusial juga dalam hidup kami. Ini masa-masa krusial yang sedang kami hadapi, bahkan dalam keluarga besar kami. Dan kami sedang berdoa sungguh-sungguh. Dan saya sudah mulai melihat awan sebesar telapak tangan, saudara. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena kami tidak jemu-jemu berdoa. Kalau kami berhenti berdoa, maka selesai semuanya. Kalau kami berputus asa dan tidak lagi berdoa, maka semuanya selesai. Ya, jadi kalau hari ini saudara juga sedang mendoakan sesuatu, ini saatnya. Ini saatnya Tuhan mau tunjukkan belas kasih-Nya pada saudara. Tuhan sedang mau tunjukkan pertolongannya pada saudara. Kebangkitan, pemulihan, kesembuhan, apapun juga Tuhan sedang mau kerjakan hari ini pada saudara. Tuhan hanya mau apa? Kita berdoa. Kita berdoa, kita ingin dengan Tuhan. Yuk kita mau berjalan kudus yang hari ini. Haleluya.